Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran matematika untuk kelas 6. Kali ini kita akan melakukan pengamatan terhadap sebuah lingkaran. Seandainya ada sebuah lingkaran dan K adalah panjang keliling lingkaran dan D adalah diameter lingkaran, maka apabila kita menggambar lingkaran dengan jari-jari 7 cm, maka diameternya adalah 2 kali R, yaitu 2 kali 7 sama dengan 14. Nah, berarti diameter dari lingkaran di samping adalah 14. Nah, garis biru itu menunjukkan kelilingnya. Setelah dihitung, setelah kita ukur dengan tali atau dengan rafia, maka kelilingnya adalah 44. Perbandingan keliling dan diameter pada lingkaran tersebut adalah K per D sama dengan 44 per 14. Kita sederhanakan menjadi 22 per 7. Oke, itu ketemunya nggih perbandingan antara K dan D. Oke, silakan untuk diamati terlebih dahulu. Pengamatan yang kedua, ada sebuah lingkaran lagi dengan jari-jari 5 cm. Maka diameternya adalah 2 kali jari-jari, yaitu 2 kali 5 sama dengan 10 cm. Kalian masih ingatkan pelajaran jari-jari dan diameter kemarin? Setelah dihitung, setelah diukur, kelilingnya adalah 31,4 cm. Maka perbandingan keliling dan diameter adalah K per D sama dengan 31,4 dibanding atau per 10. Hasilnya adalah 3,14. Nah, sebelum kita tentukan apa hubungan antara 22 dan 3,14, sudah akan melakukan sebuah percobaan. Percobaan mengukur perbandingan antara keliling dengan diameter dari benda-benda yang ada di rumah kalian atau sekitar kita. Kita sudah menyiapkan banyak benda berbentuk lingkaran, berbentuk dasar lingkaran. Ada piring, ada piring kecil, ada cangkir, ada tutup cangkir, ada penggaris, dan ada rafia untuk mengukurnya. Oke. Dan juga ada buku. Nanti buku kita catat berapa kelilingnya dan berapa diameternya seperti yang telah kalian lihat pada animasi yang tadi. Oke, seperti itu. Silahkan nanti kalian boleh mencoba di rumah dengan benda berbentuk lingkaran apa saja yang ada di rumah kalian. Mulai dari tutup gelas, mungkin ada piring. Yang penting bentuknya adalah, bentuk permukaannya adalah lingkaran. Oke, nanti kita tuliskan di buku itu berapa kelilingnya dan berapa diameternya. Yang pertama, kita akan mengukur piring. Piring kita ukur kelilingnya dengan menggunakan mungkin kalian bisa menggunakan meteran atau tali. Di sini sudah akan menggunakan rafia. Jangan lupa ya, kita beri tanda awalnya dulu. Tadi di mana? Biar kita tidak lupa. Yang namanya keliling itu berarti melewati semua sisi dari bangun datar tersebut. Nah, seperti yang akan sudah lakukan ini, sudah akan mengukur kelilingnya dengan menggunakan rafia. Mungkin untuk lebih efektif, kalian bisa menggunakan meteran yang sudah ada angkanya, jadi nanti tidak perlu diukur lagi dengan penggaris. Nah, sudah ukur kelilingnya dari tempat awalnya sampai nanti kembali ke awalnya lagi. Nah, sudah ketemu panjangnya berapa, nanti kita hitung, kita ukur dengan menggunakan penggaris yang telah Ustadzah sediakan. Oke. Nah, kita ukur mulai tadi dapatnya berapa senti. Oke, proses pengukuran dulu ya. Berapa? Karena ini mungkin agak kurang efektif ya. Nanti apabila kalian akan mencoba mencari perbandingan keliling diameter, kalian bisa mencari kelilingnya dengan meteran yang sudah ada angkanya. Nah, kalau sudah ketemu, kita tuliskan kelilingnya di buku. Kemudian kita mengukur diameter dari piring tadi. Berapakah diameternya? Nah, nanti kita tulis di buku berapakah diameternya. Oke, nanti
Nanti kita akan mencoba dengan benda-benda berbentuk lingkaran yang lain. Setelah kita melakukan semua percobaan penghitungan dengan mencari keliling dan diameter, sekarang kita hitung perbandingan keliling dan diameter dari
Semua benda yang tadi telah kita gunakan untuk percobaan. Mulai dari piring, hasilnya 3, sekian. Dan kemudian benda berikutnya sampai nanti kita menemukan semua perbandingan K dan diameter yang kita inginkan. Apakah hasilnya nanti sama atau hasilnya ada yang berbeda? Pertanyaannya adalah kenapa bisa berbeda atau kenapa bisa sama? Oke, kita cek terlebih dahulu dan kita tunggu hasil penghitungannya. Sudah ketemu semua perbandingan antara K dan D. Nah, setelah kita lihat bersama-sama, ternyata hasil depannya semua sama, yaitu angka 3. Nah, mulai dari benda berbentuk lingkaran apapun, dari yang besar, dari yang kecil, seperti cangkir, semua sama, yaitu angka depannya adalah 3. Ya, ada yang tutup gelas, ada yang piring kecil, piring besar, semua bagian depannya 3. Tapi yang berbeda adalah bagian belakangnya, komanya ada yang koma 2, ada yang koma 4. Nah, sebenarnya perbandingan K dibagi D atau K per D itu adalah Pi yang nilainya 3, sebenarnya adalah 3,14 atau 22/7 seperti pada animasi sebelumnya. Mulai dari bentuk lingkaran yang paling besar ataupun ya misalnya tutup toples ini sampai bentuk lingkaran yang paling kecil. Misalnya tutup gelas tadi nggih, nilainya semua sama. Dengan keliling sebegitu, dengan diameter begitu. Apabila kita bagi K banding D atau bagi D, hasilnya disebut dengan Pi yang nilainya adalah tetap. Lingkaran kecil ataupun lingkaran besar, nilai Pi-nya adalah sama, yaitu angka depannya adalah 3. Dari semua lingkaran di dunia ini, kalian boleh mencoba nanti, pasti nilai Pi-nya 3,14. Kalau kalian menghitung kelilingnya dengan teliti. Tadi mungkin ada selisih penghitungan karena Ustazah tidak menggunakan meteran, sehingga tidak pas penghitungannya. Nah, berdasarkan pengamatan 1 dan 2 dan juga percobaan telah kita lakukan, perbandingan K per D hasilnya selalu sama, yaitu 22/7 atau 3,14. Nilai K per D disebut juga dengan konstanta atau tetapan Pi. Huruf itu adalah huruf Yunani yang dibaca Pi. Jadi, Pi sama dengan keliling dibagi diameter lingkaran. Nilai pendekatan untuk Pi adalah 22/7 atau 3,14. Nilai pendekatan itu berarti nilai yang mendekati. Sehingga dari percobaan tadi bisa kita simpulkan, apabila Pi sama dengan keliling dibagi diameter, maka keliling sama dengan Pi kali diameter. Atau karena diameter sama dengan 2 kali jari-jari, maka keliling sama dengan Pi kali 2 jari-jari. Oke, semoga sampai di sini dengan melihat percobaan dan pengamatan tadi kalian bisa paham bahwa keliling lingkaran rumusnya adalah Pi kali diameter dan juga kalian bisa memahami nilai Pi itu apa. Oke, contoh yang pertama. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Oke. Soal cerita biasa ya, kita tulis jawabnya. K sama dengan Pi kali D. Karena yang diketahui jari-jari atau R, maka rumusnya bisa kita ganti dengan Pi kali 2R atau 2 jari-jari. Sehingga 22/7 kali 2 kali 14. Kenapa memilih 22/7? Karena penyebut 7-nya itu bisa langsung dibagi dengan jari-jari yang merupakan kelipatan 7 dengan cara dicoret. Kalian sudah belajar perkalian dan pembagian pecahan di kelas 5.
Sehingga tinggal kita hitung 22 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 88 cm. Oke, bisa langsung pakai rumus yang jari-jari atau bisa kita cari dulu diameternya boleh. Perhatikan gambar. Ya, ada sebuah lingkaran dengan diameter 20 cm. Berapakah kelilingnya? Karena diameternya bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan pi yang 3,14 dan bukan 22/7. Perhatikan ya, ini adalah kunci dasar dari mencari keliling dan luas lingkaran, yaitu memahami jari-jari dan diameter dan juga nilai pi yang digunakan. Sehingga 3,14 kali 20. Sehingga setelah kita hitung ketemu 62,8 cm. Oke, semoga sampai di sini kalian bisa paham ya. Kita perhatikan gambar berikutnya. Ada sebuah lingkaran dengan berdiameter 30 cm dan sebuah lingkaran berjari-jari 21 cm. Oke, berapakah keliling lingkaran tersebut? Mari kita hitung bersama-sama setelah ini. Oke, silakan Oke, kita bahas untuk soal yang nomor 1, yaitu ada sebuah lingkaran dengan diameter 30 cm. Kita cari, ditanyakan berapakah kelilingnya. Titik cm. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui adalah diameter sama dengan 30 cm. Nah, kita cak dari diameternya ini kita tahu apakah nanti pi-nya akan menggunakan 3,14 atau 22/7. Apabila diameter atau jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan pi yang 3,14. Dilihat pada soal nomor 1 ini, D-nya atau diameternya bukanlah kelipatan 7, sehingga pi-nya nanti adalah 3,14 cm. Oke, langsung saja dimasukkan. Tadi keliling rumusnya adalah pi kali D. Pi-nya sudah ada 3,14 kali 30 cm. Nah, apabila di sini ada yang masih kesulitan mengalihkan dengan koma, maka bisa kita ubah menjadi pecahan terlebih dahulu. 3,14 pecahannya adalah 314/100 dikali 30. Nah, sampai di sini semoga kalian paham. Terus bisa dicoret angka yang sama atas dan bawah. Ternyata ada angka 0 yang sama ya. Kalau 0 boleh dicoret atas dan bawah 1, 1. Sehingga 314 kali 3 bagi 10. Oke, kita kalikan dulu. 314 kali 3 hasilnya adalah 942/10. Sehingga kelilingnya adalah 94,2 cm. Nah, di sini kesimpulannya adalah apabila diameternya atau jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan pi yang 3,14. Oke, sekarang yang nomor 2. Ada sebuah lingkaran dengan jari-jari 21 cm. Nah, berapakah kelilingnya? K sama dengan titik-titik cm. Untuk mempermudah, kita tulis dulu yang diketahui adalah jari-jari 21 cm. Nah, kemudian pi-nya, berapakah pi-nya? Kita lihat jari-jarinya. Apabila kelipatan 7, maka menggunakan pi 22/7. Apakah 21 kelipatan 7? Oke, betul sekali. Ternyata 21 adalah kelipatan 7. Sehingga untuk mempermudah, kita menggunakan pi yang 22/7. Kita masukkan rumusnya keliling sama dengan pi kali 2R. Pi-nya 22/7 kali 2 kali 21. Nah,
Kenapa kita memilih 22/7? Karena nanti 7-nya itu bisa langsung dicoret atau dibagi dengan angka 21 atau dengan jari-jari atau dengan diameternya. Oke, 7 dicoret bagi 7 hasilnya 1, 21 bagi 7 hasilnya 3. Sehingga setelah dicoret berarti hilang, setelah dicoret berarti hasilnya 3, sehingga kita tuliskan 22 kali 2 kali 3 sama dengan 44 kali 3 sama dengan 132 cm. Oke, semoga sampai di sini kalian semakin paham. Yang belum paham semakin paham, yang sudah paham pun semakin paham. Apabila masih ada masalah, nanti kalian boleh bertanya langsung kepada ustadzah kelas kalian. Soalnya akan ustadzah berikan melalui Google Classroom mulai pekan depan hari Selasa. Oh ya, Selasa insya Allah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya, tetap di rumah.